Oke, baik, ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang uji ANOVA satu faktor atau yang disebut juga dengan one way ANOVA. Oke, kita akan coba untuk melihat apa tujuan dari uji one way ANOVA itu sendiri. Jadi tujuan daripada uji one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor adalah untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nah, ada kesamaan antara uji ANOVA dengan uji Independent Sample T-Test atau uji Independent Sample T-Test. Nah, perbedaannya adalah pada uji Independent Sample T-Test yang digunakan adalah dua kelompok saja. Namun, kalau pada uji ANOVA satu faktor, ini biasanya kelompoknya lebih dari dua atau banyak kelompok. Nah, adapun persyaratan dalam penggunaan uji ANOVA, yang pertama adalah sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Jadi syaratnya adalah harus uji normalitas. Nah, terkait dengan uji normalitas, Anda bisa lihat pada video saya yang lainnya, di sini sudah saya sampaikan secara jelas tentang teknik melakukan uji normalitas. Yang kedua, variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Jadi syaratnya harus lakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini akan dilangsungkan bersamaan juga dengan uji ANOVA satu faktor. Jadi nanti sekaligus kita proses. Yang ketiga, data penelitian untuk variabel terikat berbentuk skala interval. Artinya, datanya harus berbentuk numerik atau angka. Itu maksud daripada skala interval. Dan yang keempat, kelompok yang dibandingkan berasal dari sampel yang berbeda. Tidak boleh sampel yang sama. Contoh kasus, kita contohkan ada sebuah kasus, misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui rata-rata perbedaan kadar kolesterol pada mahasiswa di 4 fakultas. Nah, dengan masing-masing responden yang akan kita teliti, misalnya masing-masing fakultas 10 responden. Kemudian akan didapatkan kadar kolesterol sebagai berikut. Nah, kita akan lihat pada tabel. Namun sebelum kita lanjut kepada tabel, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa terkait pengambilan keputusan, ada dua catatan penting. Yang pertama bahwa jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka rata-rata dikatakan sama. Namun jika nilai signifikansi atau sig kurang sama dengan 0,05, maka rata-rata dikatakan berbeda. Nah, ini yang akan kita cari nilai signya. Selanjutnya kita coba lihat pada data. Nah, data sudah saya siapkan di sini. Ya, misalnya 10 responden dari setiap fakultas. Misalnya ada fakultas keperawatan, Kesmas, fakultas kebidanan, dan fakultas hukum. Didapatkan kadar kolesterol dari masing-masing fakultas di setiap mahasiswanya adalah misalnya pada fakultas keperawatan, responden pertama misalnya didapatkan kadar kolesterolnya adalah 207 miligram per desiliter mg per dl. Dan seterusnya sampai yang responden ke-10. Nah, fakultas Kesmas pun demikian, sudah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan kadar kolesterolnya, kebidanan dan fakultas hukum pun demikian. Nah, sekarang Anda diminta untuk mengetahui, untuk mencari tahu perbedaan rata-rata dari setiap fakultas ini. Jadi kita pengen tahu perbedaan kadar kolesterolnya. Apakah memang berbeda antara fakultas keperawatan, Kesmas, kebidanan, fakultas hukum. Nanti kita akan lihat mana yang mungkin tingkat kolesterolnya lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kita akan coba lihat. Nah, sekarang Anda langsung saja mengaktifkan apa namanya, SPSS. Oke, kita aktifkan aplikasinya. Jadi nanti, oh iya sebentar, sebelum kita lanjut. Di Fakultas Keperawatan, kita coding dengan angka 1, kita anggap sebagai kelompok 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita anggap kelompok 2. Fakultas Kebidanan kelompok 3, dan Fakultas Hukum kelompok 4. Oke, kita coba untuk
buka aplikasinya. Nah, di layar akan tampil seperti ini, aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu SPSS. Nah, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah data view atau variable view. Nah, Anda harus memulai di variable view, di kiri bawah ya, silakan diklik variable view. Nah, yang pertama adalah kita di kolom name Anda ketik X sebagai variabel sebab atau variabel independen. Desimalnya kita nolkan saja, dan labelnya adalah kita anggap sebagai kelas, fakultas. Nah, di values-nya kita mengubah ya, memerlukan EDE coding di sini. Di values, klik 1 sesuai dengan pembagian fakultas tadi adalah fakultas keperawatan. 2 fakultas mas. 3 fakultas hukum atau fakukum. Anda tinggal add saja ya, ini tinggal di add. 4 fakultas salah. Nah, jadi kalau Anda salah, Anda bisa lakukan perubahan seperti ini. Jadi misalnya salah, Anda klik di 3, Anda bisa remove. Nah, Anda rubah. 3 adalah fakultas kebidanan. 4 fakultas hukum. Kita sudah add lagi. Dan jika sudah selesai diisi seperti ini, Anda klik OK. Nah, ini untuk X. Selanjutnya adalah Y. Variabel Y, desimalnya. Nah, ini otomatis terisi ya. Numerik 8 dan lain-lain. Nah, ini 2 kita rubah menjadi 0. Fakultas lalu berikutnya adalah kadar kolesterol. Nah, seperti ini. Nah, untuk kadar kolesterol tidak perlu diisi. Yang ini dikosongkan saja values-nya. Selanjutnya Anda pindah ke layar data view. Nah, data view sudah tampil X dan Y. Sekarang tugas Anda adalah mengisi kolom ini. Ya, jadi tadi kita sebutkan di kelas 1 atau fakultas keperawatan kita kelompokkan sebagai kelompok 1. Di 1 sampai 10 Anda buatkan 1. 1 berarti untuk fakultas keperawatan selesai. Selanjutnya fakultas kesehatan masyarakat berarti 11 sampai 20. 2, Anda seperti ini terus Anda isi. Sorry, kelewatan. Ya. Dan yang berikutnya kelompok 3 fakultas kebidanan berarti 21 sampai 30. 30 karena totalnya tadi ada 40 responden, berarti 31 sampai 40 adalah fakultas hukum. Jadi totalnya adalah 40. Nah, sudah semua ya. Kita cek lagi. 31 sampai 44 hukum, 20 sampai 21 sampai 30. Sorry, harusnya ya 30 ada fakultas kebidanan benar, 3. Kita cek lagi. Lalu 11 sampai 20 adalah Puskesmas, 1 sampai 10 adalah keperawatan. Nah, berikutnya Anda pindah ke kolom Y. Nah, kolom Y Anda ambil datanya dari Anda kembali ke Excel tadi. Anda kembali ke Excel, lalu Anda ambil datanya di Excel. Nah, yang keperawatan dulu kita ambil. Keperawatan kita ambil, atau kelompok 1 di copy saja. Anda pindah ke
SPSS lagi, share. Anda posisikan kursornya itu di 1, berarti 1 sampai 10 ya. Ctrl V atau paste. Ctrl V atau paste. Nah, berarti untuk yang kelas atau fakultas keperawatan atau kelompok 1 sudah selesai. Selanjutnya kelompok 2 berarti Anda ambil dari Excel lagi. Anda ambil yang fakultas Kesmas nomor 11 sampai 20. Anda copy. Anda pindahkan lagi ke SPSS. Pastenya di SPSS. Lalu 21 sampai 30 juga sama, Anda copy lagi dari Fakultas Kebidanan, kelompok 3 ya. Ctrl C, lalu Anda Ctrl V ke SPSS nomor 21 sampai 40. Anda copy. Nah, selanjutnya adalah nomor 31 sampai 40 adalah Fakultas Hukum. Nah, kembali lagi ke Fakultas Hukum nomor 31 sampai 40. Totalnya 40 responden. Ctrl C. Lalu Anda copy lagi ke SPSS. Ini ya, Anda klik. Nah, jika sudah sampai tahap ini, selanjutnya adalah Anda mulai melakukan pengujian menggunakan menu Analyze. Caranya adalah klik Analyze, lalu Anda pilih Compare Means. Nah, ini. Compare Means sudah. Setelah Compare Means, lalu Anda pilih, ini ada namanya One Way ANOVA. Ya, ini dia. Klik atas. Klik saja. Nah, sudah. Nah, ini ada 2 kotak yang harus Anda isi. Untuk kotak dependen, Anda harus isi dengan kadar kolesterol atau akibat. Selanjutnya, fakultas ini diisi di faktor. Oke, ini sudah ya. Dan ada pilihan di sini yang harus Anda pilih untuk checklist, post hoc, dan option yang kontras dan bootstrap ini nggak perlu. Anda pilih post hoc, lalu Anda cukup checklist 2K dengan significance level-nya sudah di otomatis 0,05. Nah, jika sudah, Anda continue. Lalu optionnya juga Anda klik. Anda pilih deskriptif, checklist deskriptif, dan homogeneity. Ya, untuk mengetahui homogenitas data. Jadi kalau sudah, Anda continue. Nah, sampai sini kalau sudah selesai, Anda langsung saja klik OK. Nanti akan muncul layar output. Layar output itu adalah layar yang menampilkan hasil analisis data, outputnya. Nah, oke, saya share. Nah, di layar sudah tampil ya, layar sudah tampil. Ada tadi kan layar input, ini layar output adalah layar hasil analisis data. Ada beberapa tabel yang harus kita baca, yaitu yang pertama tabel deskriptif, tabel test of homogeneity, tabel ANOVA, dan tabel multiple comparison. Dan yang terakhir adalah tabel kadar kolesterol. Tapi saya kira yang kita butuhkan itu hanya untuk kepentingan analisis, saya pikir hanya 1, 2, dan 3. Nah, saya coba untuk menjelaskan untuk yang tabel pertama, yang deskriptif. Jadi di sini terlihat bahwa setiap fakultas terdiri dari 10 responden. Fakultas keperawatan 10, Kesmas 10, kebidanan 10, dan hukum juga 10, totalnya 40. Di data terlihat bahwa rata-ratanya berbeda. Ya, kita lihat ya. Untuk fakultas keperawatan, rata-rata kadar kolesterolnya adalah 208, Kesmas 205,
kebidanan 211, dan hukum 216. Standar deviasinya juga sudah ada. Nah, nilai minimum dari Fakultas Keperawatan itu 174, Kesmasnya 150, kolesterol terendah ya. Kebidanan 169 terendah, dan hukum 168 yang terendah. Nah, yang tertinggi untuk maksimum Fakultas Keperawatan adalah 253 mg per dl, Kesmas 267, kebidanan 256, dan hukum 287. Selanjutnya kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, untuk melihat homogenitas, kita bisa lihat pada significance nih ya. Levens statistik menunjukkan bahwa nilai homogenitas sig-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, dalam homogenitas dikatakan homogen jikalau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data ini lolos uji homogenitas karena nilai sig-nya bisa dilihat 0,230, 225, dan 228. Artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian keputusannya bahwa data ini sudah lolos uji homogenitas. Nah, kemudian untuk uji ANOVA, bisa kita lihat di data. Yang perlu kita lihat adalah kadar kolesterol di nilai sig ini. Ya. Anda perlu lihat nilainya adalah 0,891. Jika depan ada titik, artinya ini ada 0. 0 tidak perlu ditulis dalam tabel. Jadi cukup titik 0,89, artinya 891, artinya 0,891. Nah, sesuai dengan keputusan tadi, dikatakan tidak signifikan, tidak berbeda jikalau nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Atau jikalau nilai P lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara Fakultas Keperawatan, Kesmas, Kebidanan, dan Fakultas. Oke, saya kira untuk materi tentang uji one way ANOVA cukup untuk hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang menyelesaikan penelitian atau hasil-hasil karya ilmiah lainnya. Sekian dari saya dan sampai ketemu dalam kajian-kajian statistik berikutnya.